Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat billah yang insya Allah dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Kisah yang akan memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga jika kita mau mengambil hikmah dari kejadian di balik kisah ini. Kisah yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang anak remaja yang tubuhnya dengan perlahan kaku dengan sendirinya. Karena perbuatan yang dia lakukan kepada ibunya. Walau ibunya tidak mendoakan jelek kepada anaknya, namun hati ibunya telah digores luka oleh anaknya. Sehingga Allah bayar tunai azab bagi anak yang durhaka pada ibunya. Sebuah kisah yang akan menguras air mata kita. Kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Mengingat kita sebagai anak belum bisa dan mungkin tak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita, khususnya jasa seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan menyapi, juga memberikan kasih sayang kepada kita semua. Jika penasaran perbuatan apa yang dia lakukan kepada ibunya hingga Allah murka padanya, dan azab apa yang anak itu terima, mari dengarkan kisahnya sahabat. Kisah anak remaja yang tubuhnya kaku karena durhaka pada ibunya, dan Allah bayar tunai azab baginya. Dikisahkan ada seorang ibu yang mempunyai anak perempuan satu-satunya. Ibunya merawat dan membesarkan putri semata wayangnya dengan penuh kasih sayang. Ibu yang selalu berjuang banting tulang, siang dan malam demi membiayai sekolah putrinya, dan demi mencukupi keperluan hidupnya. Sang ibu tak pernah mengeluh dan tak pernah menyerah. Dengan tubuh tuanya, sang ibu terus berjuang demi buah hati tercintanya. Ibu telah korbankan hidup dan matinya untuk putrinya. Ibunya
sangat baik hati dan sangat solehah, tak pernah memarahi anaknya. Walau terkadang sering sekali perkataan anaknya dapat menyakiti hatinya, dan sering sekali ucapan anaknya melukai batin ibunya. Namun ibu tetap bersabar dengan setiap perlakuan anak kepadanya. Dan ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk putrinya, dan berharap suatu saat sikap putrinya bisa berubah kepadanya. Anaknya yang sudah remaja, yang masih duduk di bangku menengah di salah satu sekolah di desanya. Namun jaraknya agak lumayan jauh dari rumahnya jika ditempuh dengan jalan kaki. Begitupun anak itu. Dia sudah merasa lelah dan capek karena setiap hari dia tempuh perjalanannya ke sekolah dengan jalan kaki. Karena dia tak pernah dikasih ongkos oleh ibunya seperti teman lainnya. Akhirnya anak itu meminta pada ibunya sebuah sepeda motor. Di suatu hari, setelah anaknya pulang sekolah, tiba-tiba sesampainya di rumah, anak itu melemparkan tasnya sambil berkata kepada ibunya setengah membentak, "Bu, aku capek setiap sekolah jalan kaki terus. Sedangkan orang lain bawa sepeda motor dan setidaknya diantar sama bapak atau saudaranya. Sementara aku setiap hari harus berjalan kaki dengan waktu yang lumayan lama, dan sudah tak terhitung keringat bercucuran di tubuhku karena lelah yang kurasa." Sambil menangis, anak itu masuk ke kamarnya dan tak memperdulikan tas yang dilemparnya. Ibunya menjawab sambil mengelus dadanya, dan sambil mendekati anak itu, ibu berkata, "Anakku, bersabarlah dan bertawakallah. Jangan samakan kita dengan orang lain. Kamu sudah tidak punya ayah yang akan memperjuangkan. Kamu sekarang hanya punya ibu dengan segala keterbatasannya. Karena kamu lihat sendiri, ibu sudah tak sekuat dulu untuk mencari uang. Keadaan kita sangat jauh berbeda dibanding mereka. Bukan ibu tak mau membelikan sepeda motor buatmu, nak. Namun apa daya ibu? Dari mana ibu harus mencari uang untuk membelikan sepeda motor?" Mendengar ucapan ibunya,
Sang anak hanya terdiam dan tak menjawab ibunya. Hanya terlihat kekesalan di raut wajah anak itu. Hampir setiap hari, anak itu setibanya pulang sekolah selalu melemparkan tasnya, dan ibunya yang selalu merapikannya. Hati ibu hanyalah bisa menangis melihat tingkah laku anaknya seperti itu. Ibu hanya meminta menjerit di dalam hatinya kepada Sang Maha Kuasa, "Ya Allah, berilah kesabaran untukku dan untuk putriku. Jangan biarkan dia seperti ini." Dengan butiran-butiran air mata berjatuhan di pipi tuanya, seiring doa yang beliau munajatkan kepada Tuhan. Di saat ibu menjerit memohon kepada Allah, terdengar merdunya suara azan berkumandang. Suatu tanda panggilan waktu sholat duhur telah tiba. Ibu terbangun dari duduknya dan segera mengambil air wudhu. Lalu ibu itu melaksanakan sholat. Setelah sholat selesai, sang ibu mengambil mushaf, lalu membaca ayat demi ayat Al-Quran dengan diiringi derai tangis di pipinya. Namun ketika ibu sedang mengaji, anak itu menghampiri ibunya sambil membentak ibunya, "Ibu, aku mau sepeda motor." Dan yang bikin kaget, anak itu dengan cepat mengambil Al-Quran yang sedang ibunya baca, lalu melemparkan sambil setengah mendorong ibunya, hingga wajah ibunya tersungkur ke lantai. Ibunya berkata sambil menangis tak percaya akan perlakuan anaknya, "Anakku, istighfar. Apa yang telah kau lakukan pada ibu, juga pada mushaf yang sedang ibu baca. Begitu beraninya kamu melemparkan Al-Quran. Jangan menjadi anak durhaka, anakku. Sadarlah dan memohon ampunan kepada Tuhan," ujar ibunya sambil berderai air mata. "Bu, aku setiap hari capek ke sekolah jalan kaki. Aku minta dibelikan sepeda motor," ujar anak itu kepada ibunya dengan tegasnya. "Anakku, bukan ibu tidak mau membelikannya. Namun buat makan juga kita kadang kesusahan. Sehabis bapamu meninggal, ibu sendiri yang kerja. Begitupun jika ada orang yang menyuruh. Kalau tidak kerja, ibu dapat uang dari mana? Apalagi ibu harus beli sepeda motor yang harganya sangat mahal," jawab ibunya. Namun anak itu tetap dengan keinginannya. Hingga tak disangka, satu kaki anak itu melayang hingga mengena di bagian perut ibunya. Sang anak sampai hati menendang ibunya. Dan itu tidak sekali dia lakukan. Astagfirullahaladzim. Perbuatan keji pun telah dilakukan anak itu. Sungguh anak yang benar-benar durhaka pada ibunya.
Anakku cukup. Ibu itu sambil menjerit meringis kesakitan karena tendangan anaknya. Nak, sadarkah dengan apa yang kamu lakukan? Aku yang telah mengandungmu selama 9 bulan. Aku yang telah menyusuimu. Aku yang telah merawat dan menjagamu hingga kamu sebesar ini. Namun apakah ini balasan yang sangat pantas ibu terima darimu, nak? Anakku, sadarlah. Sang ibu sambil menangis memohon dan bersimpuh di hadapan putrinya dan berharap putrinya diberi kesadaran atas apa yang dia lakukan kepadanya. Dengan setengah tak sadar, ibunya berkata, "Jangan jadi anak yang durhaka, anakku, sadarlah." Laksana petir menyambar dan seakan-akan bumi terguncang. Setelah ibu mengatakan anak durhaka, dengan seketika anak itu seperti lemas tak berdaya. Dia terjatuh hingga wajahnya tersungkur. Ibunya terbangun melihat apa yang telah menimpa putrinya. Dan sang ibu membalikkan tubuh putrinya sambil memeluk dengan derai tangis di pipinya. Sang ibu berulang kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kamu kenapa? Sambil menggoyah-goyahkan tubuh putrinya, yang dengan perlahan tubuh sang anak mulai kaku. Dari kaki hingga ujung kepala seakan tak bisa lagi digerakkan. Sungguh, kejadian yang menimpa putrinya membuat hati ibu sangat sedih. Dan ibu kembali menengadahkan kedua telapak tangannya, memohon kepada Allah agar anaknya sembuh kembali. Walau anaknya telah berbuat kasar, namun hati ibu tak mampu melihat anaknya mendapat suatu masalah atau suatu musibah yang menimpa putrinya. Sang ibu menjerit memohon pada Sang Maha Kuasa. Sambil berurai air mata, ibu itu berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau berikan cobaan seberat ini untuk hamba juga anak hamba." Namun itulah kehendak Allah, kehendak yang sudah terjadi dan mungkin sangat pantas didapatkan bagi anak yang durhaka kepada seorang perempuan yang telah mengandung juga melahirkannya dengan bersimbah darah, bersimbah air mata, dan bersimbah keringat. Pantaskah seorang ibu yang telah membawa kita kemanapun dia pergi selama 9 bulan dalam rahimnya, dan seorang ibu yang telah mengajarkan kita berjalan langkah demi langkah hingga kita mampu untuk berlari, namun dengan mudah kita menendang perut dengan kaki kita. Pantaskah wajah ibu yang selalu memancarkan ketenangan juga memberikan kita kedamaian, kita dorong hingga wajah indahnya tersungkur ke lantai? Dan pantaskah kita sebagai hamba Allah yang sangat doif melempar Al-Quran yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang suci, yang dapat memberi kita petunjuk dalam hidup? Pantaskah? Coba kita renungkan, kawan, sahabat,
Banyak sekali di antara kita yang berharap bisa menghabiskan waktunya bersama kedua orang tuanya. Dan mungkin banyak sekali di antara kita yang ingin diberi waktu lebih panjang lagi untuk bisa selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun harapan itu seakan sirna di saat orang tua kita sudah tak ada lagi berada di samping kita. Maka dari itu sahabat, jika orang tua kita masih hidup, taatlah kepadanya, berbaktilah kepadanya, sebelum rasa penyesalan tak ada artinya lagi bagi kita. Dan jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita, karena jika kita durhaka, maka Allah akan murka kepada kita. Terima kasih orang baik yang telah mendengarkan kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah luar biasa yang memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Dan semoga kita semua, juga orang tua kita, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya mujibas saya.